minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Banyak orang menimbang dan berprasangka bahwa kebahagiaan itu dikendalikan oleh uang. Banyak orang berprasangka bahwa kemuliaan itu ditentukan oleh tingginya jabatan. Banyak orang berprasangka bahwa keindahan itu ditopang oleh paras yang indah dan tubuh yang gagah. Banyak orang yang menimbang bahwa keberuntungan adalah ketika kita menjadi orang yang terpandang. Banyak orang yang menginginkan tidur yang nyenyak dengan membeli kasur yang lembut dan nyaman. Banyak orang menginginkan rasa nikmat di lidah dengan mengkonsumsi makanan yang mahal, mewah dan lezat. Banyak orang berharap selamat dengan kendaraan yang mahal dan berharap penghormatan dari yang lain dengannya dan juga dengan popularitas. Tapi nyatanya nyenyak tidak bisa dibeli dengan kasur yang mahal. Tapi nikmatnya tidur hanya bisa dibeli dengan ngantuk. Nikmatnya makan juga tidak bisa dibayar dengan harga makanan yang mahal. Tapi nikmatnya makan hanya bisa dibeli dengan lapar. Maka bahagianya hidup tidak akan bisa dibeli dengan nominal uang ataupun tingginya jabatan, bahkan juga popularitas hingga berharap hormat dari orang. Tapi nikmatnya hidup hanya bisa dibeli dengan syukur dan sabar serta ridhonya Allah. Banyak orang menyangka bahwa kebahagiaan dengan kekayaan, dengan banyaknya uang, dengan tinggi jabatan, dengan popularitas. Tapi nyatanya semua itu kalah oleh seseorang. Siapa dia? Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, yang senantiasa ingat kepada Allah, yang senantiasa berdekatan dengan Allah. Karena Allah berjanji, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya dengan berzikir qalbu ini akan tentram, jiwa kita akan merasa nyaman. Ketika orang diuji dengan banyaknya harta, banyak justru yang merasa resah. Semakin banyak harta, semakin banyak uang, kita semakin ketakutan atas keselamatan harta dan keluarga kita. Semakin tinggi jabatan, semakin takut oleh KPK. Semakin terkenal dan menjadi populer, buktinya banyak orang yang bunuh diri dan menjadi stres ketika mereka menjadi populer. Karena apa? Karena mereka tidak menyertakan Allah dalam setiap perkara, tidak mengingat Allah di setiap keadaan. Padahal Allah berjanji, ana jalisu man dzakaroni, aku adalah teman duduknya orang yang selalu mengingat aku. Ana ma'a abdi idza dzakaroni, aku akan menyertai hambaku, menaungi hambaku selama ia mengingatku. Entah diuji dengan kemiskinan, entah diuji dengan kekayaan, entah diuji dengan pembuangan ataupun ketenaran.
entah diuji dengan kesunyian ataupun diuji dengan keramaian, entah diuji dengan jabatan ataupun sebagai orang suruhan. Ketika kita selalu bersama Allah, maka Allah berjanji akan menaungi kita, Allah akan menyertai kita, dan Allah telah berjanji akan membuat hati hambanya bahagia yang senantiasa berzikir kepada Allah. Tapi jika kita berlari dari zikir kepada Allah, berlari dari doa kepada Allah, berlari dari harapan kepada Allah, kepada siapa berlari? Berlari kepada makhluk, berharap kepada makhluk, berlari pada kekuatan pribadinya, berlari pada kekuatan makhluk, berlari pada jabatan miliknya, atau berlari pada para pejabat yang ia kenal, yang dekat dengannya, atau berlari pada ruang besi, ataupun berlari pada tempat-tempat yang diyakini aman bisa menaungi dirinya. Selama tidak dekat dengan Allah, selama tidak berupaya kita terus mendekat dan datang kepada Allah, tidak berpegang teguh kepada Allah, maka niscaya semua itu akan semakin menjadi beban. Banyak orang ingin bahagia dengan pergi ke puncak gunung ataupun ke pinggir pantai, melihat yang ia rasakan seolah akan membuatnya sejuk dan nyaman. Tapi ternyata terbukti, saya kemarin ternyata salah jalan dan sampai ke puncak yang paling puncaknya di puncak Bogor, malah ternyata tidak nyaman. Kenapa? Macet, nyetir 8 jam dalam kondisi yang macet. Terus jalan 10 meter diamnya lama, jalan 10 meter diam lama, stuck lama. Ya, Allah ingin tunjukkan kepada kita, padahal bukan ke sana tujuannya, mau silaturahim ya dengan keluarga besar, tapi salah ngetik di mapnya, sampainya ke sana. Kata orang di sana tuh indah, kata orang di sana tuh senang, ternyata yang stres banyak banget orang. Iya, malah jadi stres di sana, mereka tertekan, merasa tidak nyaman. Banyak yang seperti itu. Tapi buktinya jenengan-jenengan yang tetap di rumah nyaman-nyaman saja, ya kan? Mungkin karena terpaksa, nggak punya duit. Ya, sekarang banyak orang di jalan tuh lagi pada aduh macet-macetan, stres-stresan, gitu kan? Nah, saya sampai katakan, ketika macet itu, saya sampaikan kepada keluarga yang ada di mobil, semahal apapun kendaraannya, senyaman apapun mobilnya, dalam kondisi seperti itu pasti mengeluh, pasti terasa tidak nyaman, kecuali orang yang sadar dan mengatakan dalam jiwanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Termasuk umur kita saat ini. Umur ini dari Allah, kepandaian dari Allah, kekuatan dari Allah, akal sehat dari Allah, betul? Raga kuat juga dari Allah, jabatan tinggi dari Allah, harta kekayaan dari Allah, anak-anak keluarga juga dari Allah, dari Allah. Nah, jika Allah sudah berikan itu kepada kita hingga umur saat ini, kan berbeda-beda umurnya, yang jelas ini umuran-umuran menjelang mati semua, camat, calon mati semua. Iya kan, kita ini menjelang mati semuanya, betul tidak? Jika hingga umur saat ini
keimanan kita tidak bertambah kuat. Jika sampai pada titik umur saat ini, mahabbah kita kepada Allah tidak semakin besar. Jika hingga di titik umur kita ini, ibadah kita kepada Allah tidak semakin baik, penghambaan kita, pengabdian kita kepada Allah tidak semakin baik, tapi malah terus menerus menjadikan diri kita sebagai hambanya dunia, membiarkan diri kita diperbudak oleh dunia, maka berarti kita termasuk orang-orang yang merugi, minal zalimin, termasuk orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri, tidak berupaya menyelamatkan diri, tidak berupaya mempersiapkan diri, termasuk orang-orang yang tertipu, orang-orang yang rugi, orang-orang yang diperbudak oleh dunia. Waktu berkurang, bukan bertambah. Semakin kita sampai pada hari kelahiran kita di setiap tahunnya, ketahuilah, bukannya kita semakin bertambah umur, tapi hakikatnya semakin berkurang umur kita. Jatah hidup kita semakin berkurang. Jika kita lalai, leha-leha, makin jauh dari Allah, terlebih yang sudah mencapai umur 40 tahun, tidak segera memperbaiki diri, malah tetap diperbudak dan diperbudak oleh nafsunya saja, diperbudak oleh egonya, keinginan-keinginan duniawi semata, tidak semakin mendekatkan kepada Allah Ta'ala, malah menjauh dari jalan-jalan Allah Ta'ala. Tidak semakin cinta dengan Al-Quran, tidak semakin senang sujud kepada Allah, tidak semakin banyak kerinduannya kepada Allah dengan bukti memperbanyak zikir kepada Allah, tidak semakin ingin berkomunikasi dengan Allah dengan Qur'annya, tidak ingin menyampaikan permohonan ampun kepada Allah dengan istighfarnya, tidak berharap syafaat dari Rasul dengan memperbanyak sholawat kepadanya, hanya memperbanyak membaca media sosial, membaca chatting, kemudian mendengarkan hiburan-hiburan di gadget kita, terlena dengan itu semua, kemudian mengatakan aku pasti selamat, aku pasti masuk surga, aku pasti husnul khotimah, aku mudah ketemu wali. Untuk apa? Supaya bisa foto bersama. Aku mudah ketemu wali supaya bisa dianggap dekat dengan wali. Aku mudah dekat dengan wali supaya apa? Keinginan duniaku terpenuhi. Yang seperti ini orang yang tertipu oleh dunia dan egonya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dan keluarga kita serta anak keturunan kita, murid-murid seluruhnya muhibbin, jamaah hamba Rasul dimanapun berada, diselamatkan oleh Allah, terus ditarik dan ditarik, diberikan taufik, diberikan taufik. Allahumma waffiqna bil ta'atika, ya Allah berikan aku taufik agar berkesesuaian untuk bisa taat kepada Engkau. Minta kepada Allah, Allahumma waffiqna li ta'atika, minta kepada Allah seperti itu. Dan salah satu permintaan yang terbaik itu ketika bertepatan dengan waktu yang terbaik untuk meminta, disebut dengan waktul ijabah. Kapan waktu ijabah? Banyak. Di antaranya kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i itu ulama-ulama yang luar biasa, beliau ulama yang hebat, diakui oleh para ulama-ulama di zamannya dan di zaman berikutnya. Tapi Imam Syafi'i juga tidak lepas dari omongan manusia, dari lidah manusia yang hasad, iri, dengki. Sehingga Imam Syafi'i pun difitnah Rafidhah di zamannya juga didengki, bahkan oleh orang-orang alim juga di zamannya, orang-orang alim yang memiliki kedengkian, hasad. Imam Syafi'i sampai berkata, orang yang membicarakan aku di belakangku, mungkin dia membahayakan duniaku, tapi dia tidak akan mampu membahayakan agama dan akhiratku. Dia tidak akan menentukan kehidupanku. Ini Imam Syafi'i. Oleh karenanya
selama manusia hidup itu tidak akan pernah lepas dari lisan manusia. Oleh karenanya tidak perlu peduli dengan lidah orang lain. Yang justru kita harus pedulikan, apakah lidah kita ini berkata jujur atau tidak. Apakah lidah kita ini menzalimi orang lain atau tidak. Kita gunakan untuk apa lidah kita ini. Salah satu riwayat yang diterima oleh beberapa riwayat yang diterima oleh Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata, balaghana, telah sampai beberapa riwayat kepadaku, anna doa, sesungguhnya doa itu tidak akan tertolak, la yuraddu, tidak akan ditolak, fi khamsi layalin, di 5 malam. Yang pertama Lailatul Jum'ati, malam Jumat, yang senantiasa kita sering berzikir dan berdoa bersama, juga bersolat kepada Rasul bersama. Kemudian yang kedua, Lailatul Awwal min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Bertepatan dengan malam ini, malam pertama di bulan Rajab. Besok tanggal 1, nah kalau Hijriah mulai sekarang nih malamnya, maghrib sudah masuk, tanggal 1 sudah masuk hari berikutnya, karena menggunakan metode perhitungan pergerakan bulan. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Lailatan Nisfi min Sya'bana, malam pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian Walailatul Aidaini, yang keempat dan kelimanya. Yang keempat adalah malam Idul Fitri, malam kelimanya malam Idul Adha. Maka Imam Asy-Syafi'i berkata, aku menganjurkan kepada siapapun untuk memperbanyak amal yang kewarid, yang dianjurkan dihidupkan pada malam tersebut, termasuk zikir dan doa. Maka doa kita mudah-mudahan diangkat terus, wusul kepada Allah, sehingga kita bisa ma'rifat, qabul segala hajat kita, diberkahkan oleh Allah Ta'ala, diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Segala hajat yang Allah ridho, Allah mudahkan, dan dihindarkan daripada keburukan, penyakit-penyakit disembuhkan, dihilangkan, panjang umur dan sehat wal afiyah, dijadikan keluarga kita soleh solehah, zuriyah kita, anak keturunan kita, murid-murid, semua jamaah dijadikan sebagai wali-walinya Allah, kekasih-kasihnya Allah, dihindarkan dari sifat tertipu dari dunia, tertipu dari egonya, tertipu dari keinginan-keinginan nafsunya. Semoga Allah jaga kita sekalian hingga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.